Halo semua, kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya kembali melakukan ulasan fundamental sebuah saham, yaitu saham Cars, yaitu sebuah saham small cap di bidang otomotif ya teman-teman semua, di mana pada kinerja terbarunya ini ternyata mampu mencatatkan kinerja yang turnaround. Nah, seberapa menarik sih saham Cars ini? Nah, silakan teman-teman menyaksikan ulasan video ini dari awal hingga akhir agar bisa menjadi referensi yang baik sebelum nanti teman-teman memutuskan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham Cars. Nah, di ulasan kali ini saya memiliki 4 key points pembahasan ya teman-teman semua, yaitu yang pertama adalah perkenalan pada model bisnis perusahaan, kemudian pada chapter berikutnya yaitu di review kinerja keuangan perusahaan baik secara historical maupun kinerja keuangan terbarunya di tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah ulasan atau informasi mengenai prospek dan juga story perusahaan ke depannya. Dan yang keempat, diikuti juga dengan ulasan mengenai estimasi valuasi harga wajah perusahaan. Oke, kita mulai dengan segmen pertama, yaitu di model bisnis perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui mengenai model bisnis perusahaan Cars, ya jadi Cars ini merupakan sebuah perusahaan otomotif ya teman-teman semua, di bawah bendera daripada PT New Warna Motor. Jadi mereka melakukan penjualan kendaraan bermotor roda 4 yaitu mobil, dan juga melakukan penjualan spare part aksesoris kendaraan, dan juga diikuti dengan layanan purna jual perusahaan. Lalu kemudian pada segmen bisnis lainnya yaitu di bidang pembiayaan di bawah bendera PT Andalan Finance Indonesia yang melakukan pembiayaan mobil baru maupun mobil bekas ya. Namun sayangnya untuk bisnis PT Andalan Finance ini pada Maret 2022 sudah ditutup operasionalnya ya teman semuanya oleh OJK. Oleh karena itu pada paparan berikutnya saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana proses restrukturisasi daripada segmen bisnis ini oleh Cars. Nah, kemudian untuk segmen bisnis lainnya yaitu perusahaan juga memiliki anak usaha ya, yaitu PT Cars World Digital Indonesia yang mengembangkan aplikasi untuk kemudahan penyediaan kebutuhan otomotif di Indonesia khususnya. Selain itu perusahaan juga berinvestasi ya di entitas asosiasi yaitu di PT Bayona Smoko Investindo yang bergerak di bidang penjualan mobil melalui lelang seperti itu. Nah, jadi secara overall memang bisnisnya Cars ini memang di bidang otomotif ya. Dan tentu kita harapkan ini menjadi main bisnis dari perusahaan sehingga bisa terus dikembangkan ke depannya. Nah, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih review kinerja keuangan perusahaan, di mana saya akan berikan highlight untuk kinerja keuangan 3 tahun terakhir dari Cars ya sebelum 2022 yang dimulai dari tahun 2019. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada tahun 2019 itu pendapatan bersih Cars itu mampu mencapai 7,45 triliun dengan capaian laba bruto di level 723 miliar. Namun pada tahun 2020 memang mengalami penurunan kinerja yang sangat signifikan ya. Nah, sehingga menyebabkan pendapatan bersih yang mengalami penurunan dan juga membuat kinerja di laba brutonya harus mengalami minus seperti itu. Namun di tahun 2021 sendiri sudah kembali mencatatkan improvement ya, di mana dengan bertumbuhnya pendapatan bersih perusahaan ke level 5,29 triliun dan juga laba bruto yang kembali positif ya di level 313 miliar, meskipun memang masih di bawah tahun 2019. Dan kalau kita perhatikan juga di segmen pos laba bersih setelah pajak, itu di 2019 meskipun di pendapatan dan juga laba brutonya mengalami capaian positif, namun ternyata perusahaan masih mengalami rugi bersih ya, yaitu di angka minus 79 miliar. Di mana pada tahun 2020, kerugian ini tentu semakin membesar ya, karena menurunnya pendapatan perusahaan sehingga sampai mencapai lebih dari 1 triliun. Meskipun begitu, di tahun 2021 ternyata sudah mampu mengalami improvement ya, seiring dengan pertumbuhan pendapatan bersih serta laba bruto perusahaan, sehingga tingkat kerugian ini ternyata mampu diperkecil bahkan hampir 50% seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan perusahaan, kemudian laba bruto juga kembali mencatatkan level yang positif, dan juga rugi bersih setelah pajak kembali mengalami penurunan, maka memang secara perusahaan ini jelas terjadi perbaikan kinerja fundamental daripada Cars ya. Dari tahun 2019, 2020 sempat mengalami penurunan, kemudian kembali improve di tahun 2021. Nah, berikutnya akan saya lanjutkan dengan highlight saya dari sisi rasio keuangan perusahaan ya, sejak 3 tahun terakhir. Nah, bisa lihat di sini bahwa di bagian margin laba bersih dan juga laba kotor, seperti yang seiring dengan capaian laba bersih serta pendapatan bersih perusahaan, maka memang bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 itu mencatatkan laba bersih yang masih negatif. Ya, di tahun 2020 jelas semakin membesar negatifnya, namun di tahun 2021 sudah kembali dapat improve ya, jadi minusnya sudah sedikit tinggal 8,1% seperti itu. Sedangkan margin laba kotor seperti yang saya paparkan sebelumnya juga ini sudah mampu improve pada tahun 2021. Nah, kemudian beberapa rasio penting yang harus kita perhatikan adalah di level liabilitas banding ekuitas. Ya, di mana pada tahun 2019 ini di level 3,3 kali, ini cukup baik ya, dengan masih adanya konsolidasi daripada PT Andalan Finance.
Kemudian tahun 2020 ini kembali mengalami peningkatan ke level 5,1 kali. Namun ternyata di tahun 2021 ini bertumbuh di level 7,8 kali. Jadi sebenarnya angka ini cukup menjadi sebuah konsiderasi ya teman-teman semua ya. Karena meningkatnya cukup signifikan. Meskipun sebenarnya ini hanya diukur dari sisi liabilitas saja, seperti itu ya. Dan juga sebenarnya dari sisi segmen bisnis perusahaan sendiri, itu masih mengkonsolidasikan andalan finance gitu loh, ke dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi memang kita harus lihat lebih lanjut seperti apa nanti proses restrukturisasi bisnis perusahaan ini untuk bisa menurunkan ya rasio daripada liabilitas ekuitas ini, seperti itu. Nah, satu catatan saya yang sering saya paparkan di setiap video ulasan fundamental saya, yaitu kita melihat daripada rasio lancar atau current ratio seperti itu ya. Di mana pada tahun 2019 ini rasionya sangat baik ya, di level 1,8 kali. Sedangkan pada tahun 2020 ini harus mengalami penurunan sampai ke level 1,1 kali. Kemudian pada tahun 2021 ada sedikit improvement, yaitu di level 1,2 kali, meskipun ini masih di bawah ekspektasi saya. Ya, karena sebagai sebuah perusahaan retail trade, khususnya di bidang otomotif yang membutuhkan kinerja modal yang cukup besar, maka level 1,2 kali ini belum aman teman-teman semuanya. Jadi setidak-tidaknya itu harus di level 1,5 kali agar bisa membiayai operasional jangka pendek mereka, seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan beberapa hal di sini, yaitu meskipun memang margin laba bersih perusahaan membaik ya, kemudian margin laba kuartal perusahaan juga kembali terapresiasi positif di tahun 2021, namun liabilitas ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Di sini kita masih mengasumsikan bahwa ini berasal daripada konsolidasi andalan finance. Sehingga nanti kita harus lihat lebih lanjut seperti apa nih improvementnya pada kinerja keuangan 2022. Nah, sedangkan rasio lancar sendiri meskipun mengalami sedikit kenaikan, namun masih tidak bagus kalau menurut saya ya. Masih di bawah benchmark 1,5 kali. Jadi masih ada ruang PR bagi manajemen perusahaan untuk bisa mengimprove ini di tahun 2022. Namun sebelum selanjutkan kepada ulasan berikutnya, maka izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram. Di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Dan juga untuk teman-teman yang ingin membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui SM Saham di nomor WhatsApp berikut ini. Oke, saya lanjutkan ulasannya untuk review kinerja keuangan 2022 perusahaannya. Nah, di sini saya sudah memiliki rekapitulasinya, di mana kita akan lihat satu persatu posnya ya, yaitu pertama-tama saya akan lihat terlebih dahulu di bagian pos aset ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman semua bahwa sebenarnya di pos aset perusahaan di pada tahun 2022 ini mengalami penurunan ya. Ya, baik di pos aset lancar, pos aset tidak lancar, dan juga total aset tentunya seperti itu. Nah, seperti apa sih kira-kira kontribusi hal-hal yang menyebabkan terjadinya penurunan aset ini? Nah, kita lihat di sini bahwa di bagian pos piutang pembiayaan konsumen ini memang bisa saya duga bahwa ini karena dihentikannya ya operasional perusahaan daripada PT Andalan Finance ya, di mana sampai dengan Maret 2022 ini masih terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan KARS. Sehingga memang dengan menurunnya kinerja perusahaan, di mana Andalan Finance ini dihentikan operasional sehingga tidak bisa lagi melakukan pembiayaan, sehingga otomatis tentu saja nilai piutangnya juga menyusut ya, seperti itu. Nah, namun sebaliknya di bagian persediaan neto ini mengalami peningkatan. Jadi memang bisa saya nilai bahwa penurunan aset ini mungkin hanya bersifat temporari sampai dengan proses restrukturisasi bisnis Andalan Finance ini berhasil diselesaikan, sehingga nantinya tidak lagi terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan KARS, sehingga otomatis komposisi aset daripada KARS ini bisa lebih sehat seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat lebih lanjut di bagian pos liabilitas ya. Ini yang menjadi sorotan kita salah satunya tadi ya, yaitu karena peningkatan rasionya yang sangat tinggi. Nah, dari sini bahwa ada satu hal yang menarik di sini. Ya, bisa diperhatikan bahwa terjadi penurunan pada liabilitas jangka pendek, terjadi penurunan pada liabilitas jangka panjang, dan juga total liabilitas tentunya juga mengikuti ya, dibandingkan kinerja pada tahun 2021 seperti itu. Nah, seperti apa sih kontribusinya ya? Nah, kalau kita perhatikan ini memang terjadi penurunan pinjaman jangka pendek ya di tahun 2022 ya, dari level 820 miliar ke level 633 miliar. Kemudian juga pada pos pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek, ini juga mengalami penurunan yang signifikan sekali. Dari level 1,7 triliun itu turun ke level 1,088 triliun ya. Memang sekali lagi saya memperhatikan ini bahwa ini kemungkinan besar memang berasal daripada laporan keuangan Andalan Finance ya. Sehingga dengan dilakukannya penyehatan komposisi bisnis daripada KARS, maka tingkat liabilitas ini dapat kembali diturunkan seperti itu. Ya. Nah, rasio penting lainnya yang bisa kita perhatikan adalah kembali lagi adalah current ratio ya. Di sini menjadi sebuah catatan saya bahwa current ratio perusahaan ini malah mengalami penurunan ke level 1,03 kali. Truly ini menjadi sebuah PR ya bagi manajemen perusahaan. Menurut saya harus mencari alternatif solusi agar masalah ini bisa diselesaikan.
Karena dengan level current ratio di level 1,103 kali ini, maka secara operasional perusahaan ini akan berat dan semuanya akan berpotensi meningkatkan kebutuhan pinjaman jangka pendek perusahaan kembali. Dan ini tentu saja tidak bagus ya. Karena sudah berhasil diturunkan, kalau misalnya nanti ditingkatkan kembali, itu akan menjadi tantangan berikutnya nih bagi saham KARS seperti itu. Nah, kemudian untuk level debt to equity ratio sendiri ya, perlu diperhatikan bahwa ini adalah debt to equity ratio, bukan liabilitas banding ekuitas. Bisa kita di sini bahwa masih cukup tinggi ya. Namun memang sekali lagi kita perhatikan bahwa ini masih masuk dalam konsolidasi laporan keuangan Andalan Finance. Jadi sebenarnya kenyataannya nanti akan lebih baik atau bagaimana harus kembali kita perhatikan nanti di kinerja keuangan berikutnya ya di tahun 2023. Kalau saja proses restrukturisasi bisnis daripada Andalan Finance ini dapat segera diselesaikan, maka harapannya tingkat daripada debt to equity ratio perusahaan ini mampu diturunkan signifikan. Ya karena memang otomatis ini berasal dari sektor pembiayaannya yang paling besar kontribusinya terhadap konsolidasi laporan keuangan KARS seperti itu. Ya. Namun dari review kita kali ini kita bisa memiliki sebuah pandangan positif. Ya artinya manajemen sudah menyadari nih kelemahan mereka di bagian apa, sehingga mereka sudah melakukan improvement, yaitu dengan menekan rasio hutang mereka, maka otomatis ada peluang ya bagi KARS untuk bisa kembali meningkatkan pertumbuhan kinerjanya, bisa kembali meningkatkan ekspansi mereka di tahun-tahun yang akan datang. Oke. Nah, berikutnya kita lebih lanjut ya di bagian arus kas perusahaan. Ini juga ada hal menarik yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Perhatikan di bagian arus kas operasi dulu ya. Jadi di sini bisa diperhatikan bahwa di bagian penerimaan pelanggan ini mampu bertumbuh ya ke level 5,48 triliun dibandingkan dengan 5,1 triliun di tahun 2021. Namun menariknya lagi, ini untuk tingkat pembayaran beban ini juga menurun seperti itu ya. Untuk pembayaran operasional kepada pihak ketiga ini mengalami penurunan dari level 389 miliar ke level 107 miliar di tahun 2022. Ya, sehingga bisa menghasilkan arus kas operasi yang positif nih bagi KARS ya. Jadi meskipun masih mengalami penurunan namun masih positif. Ya, sehingga dia bisa menunjang kinerja operasional mereka ke depannya. Kemudian juga dari sisi segmen arus kas pembiayaan. Nah, bisa dari sini ya bahwa meskipun terjadi peningkatan pinjaman jangka pendek kan daripada KARS ini yang saya katakan tadi, karena rasionya yang mengalami penurunan maka berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap pinjaman jangka pendek perusahaan. Ya, namun positifnya pembayaran terhadap pinjaman jangka panjang juga meningkat. Ya, jadi pinjam 2,1 triliun namun membayar 2,3 triliun seperti itu. Di mana menurut saya ini merupakan salah satu agenda ataupun rencana daripada manajemen perusahaan KARS untuk bisa meningkatkan kembali kinerja fundamental perusahaan ke depannya. Berikutnya kita perhatikan seperti apa sih capaian profit and loss perusahaannya di tahun 2022 ini. Nah, kita lebih lanjut di bagian pos pendapatan, beban pokok serta laba kota perusahaan. Ternyata pada tahun 2018 ini kinerja KARS mampu bertumbuh dengan sangat baik ya, dan bahkan yang tertinggi dibandingkan 6 tahun terakhir. Baik dari sisi pendapatan, laba kotor maupun laba bersih ini semuanya bertumbuh. Ya, dengan posisi kedua ini dicapai pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2022 sendiri ini ternyata kembali mampu bangkit ya dibandingkan kinerja tahun 2021, yaitu mencatatkan pendapatan di level 5,5 triliun dengan beban pokok yang mampu ditekan sedikit dibandingkan 2021 sehingga menghasilkan laba kotor yang jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada 2021 meskipun memang masih di bawah 2019 dan juga 2018 seperti itu. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut di bagian laba bersih perusahaan, ini juga sangat baik ya. Karena ternyata pada tahun 2022 ini mampu mencatatkan kinerja yang positif nih untuk pertama kalinya sepanjang 3 tahun terakhir. Jadi meskipun tahun 2019 sendiri itu pendapatan dan juga laba kotor yang mampu tercatat positif, namun ternyata laba bersihnya malah negatif seperti itu. Sebaliknya pada tahun 2022 ini kembali mampu tercatat positif seperti itu. Namun memang ada sebuah catatan teman semuanya yang perlu saya paparkan pada paparan berikutnya. Nanti bisa diperhatikan seperti apa sih sebenarnya capaian laba bersih perusahaan daripada KARS ini di tahun 2022. Namun dari data-data ini bisa saya simpulkan bahwa secara aspek fundamental sendiri jelas sudah mengalami improvement ya dari kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2021. Baik dari sisi pendapatan yang mengalami kenaikan, kemudian laba bruto juga mengalami kenaikan, laba usaha yang tercatat positif, dan juga laba bersih yang juga terapresiasi positif seperti itu. Ya dibandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang ternyata masih minus. Ya, so dari sini bisa kita simpulkan bahwa perbaikan kinerja fundamental daripada KARS ini nyata ya teman-teman semua, terlihat sekali improvementnya sehingga kita harapkan ini bisa terus berlanjut nih trennya di tahun-tahun yang akan datang. Nah, sebagai penutup saya akan paparkan atau melakukan breakdown daripada laporan keuangan profit and loss perusahaannya di tahun 2022 ini sehingga nantinya teman-teman bisa memiliki gambaran yang utuh ya terhadap capaian profitabilitas perusahaan di tahun 2022 ini seperti apa. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa di segmen pendapatan sendiri ya bisa dilihat bahwa memang segmen otomotif masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan KARS ya.
di mana ini bertumbuh cukup baik dibandingkan 2021 ya ke level 5,4 triliun. Namun dengan ditutupnya usaha daripada Andalan Finance, maka otomatis pada segmen pembiayaan konsumen ini mengalami penurunan signifikan seperti itu ya ke level 15,5 miliar seperti itu. Yang diikuti juga dengan penurunan pada segmen bisnis purna jual, namun secara total ternyata tetap mampu bertumbuh nih dibandingkan 2021 ke level 5,5 triliun seperti itu. Dan menariknya lagi nih kalau kita perhatikan dari sisi pos beban pokok pendapatan, ini memang dengan seiring peningkatnya pendapatan pada segmen otomotif, maka beban pokok juga mengalami peningkatan ya ke level 4,7 triliun. Dan juga seiring dengan penutupan bisnis Andalan Finance, maka otomatis beban pokok pada segmen pembiayaan konsumen ini juga mengalami penurunan. Ya, nah kombinasi daripada kenaikan beban pokok pada segmen otomotif serta penurunan daripada segmen bisnis pembiayaan konsumen yang ternyata mampu mengurangi tekanan beban pokok perusahaan. Ya, sehingga kita perhatikan di sini bahwa angka beban pokok justru mengalami penurunan ke level 4,8 triliun, sehingga mampu menghasilkan laba bruto yang jauh lebih tinggi dibandingkan kinerja 2021 ke level 630 miliar. So ini merupakan sebuah sinyal yang baik ya daripada improvement profitabilitas Cars ya di tahun 2022 ini sebagai awal mula bagaimana Cars ini mampu bertumbuh ke depannya. Namun, ada hal juga yang menarik nih dari laporan keuangan ini teman semuanya. Perhatikan di sini, di bagian pendapatan lainnya, ini terjadi peningkatan angka yang sangat signifikan sekali, yaitu sebesar 411 miliar dibandingkan dengan 40 miliar pada tahun 2021. Kemudian juga di beban lainnya juga mengalami peningkatan angka yang signifikan, yaitu ke level 262 miliar dibandingkan dengan 59 miliar pada tahun 2021. Nah, seperti apa sih isi daripada pos tersebut? Saya akan breakdown sebagai berikut. Yakni ternyata di pos pendapatan lain-lain, terdapat keuntungan penjualan properti investasi di angka 220 miliar ya, dan juga keuntungan penyelesaian utang bank di level 82 miliar. So ini menurut saya hanya merupakan sebuah one off income saja ya yang mungkin tidak akan terjadi lagi pada tahun 2023, sehingga ini perlu kita konsiderasikan lebih lanjut nih sebelum nanti kita menghitung valuasi harga daripada Cars. Kemudian juga pada pos beban lain-lain, ini ternyata terdapat penurunan nilai aset keuangan lancar lainnya di angka minus 190 miliar dan juga penurunan piutang usaha di angka minus 22 miliar seperti itu. So, kita harus mempertimbangkan angka-angka yang terdapat pada pos pendapatan lain-lain dan juga beban lain-lain ini untuk nanti kita menghitung valuasi harga wajah perusahaan. Karena kita perlu menilai kinerja operasional murni daripada Cars ini sebelum nanti kita bisa menghitung atau mengestimasi valuasi harga wajah perusahaan dari sisi besaran earnings-nya seperti itu. Nah, demikian ulasan saya untuk review kinerja keuangan 2022 Cars. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan ulasan ataupun paparan mengenai prospek serta story perusahaan ke depannya. Oke, jadi di segmen ketiga ini saya akan membagikan beberapa informasi mengenai perusahaan, baik yang sehubungan dengan prospek perusahaan maupun story-story perusahaan ke depannya. Kita mulai dengan informasi pertama yaitu sebagai berikut. Di sini saya memiliki informasi dari Gaikindo yang merupakan gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia yang memproyeksikan bahwa penjualan mobil pada tahun 2023 adalah sebesar 975.000 unit, di mana memang angka ini sedikit lebih rendah ya daripada capaian penjualan mobil pada tahun 2022, yaitu di atas 1 juta unit. Meskipun begitu, Gaikindo tetap memiliki harapan bahwa target penjualan ini bisa saja dilampaui nih pada tahun 2023 ya. Nah, setidaknya dari sini teman-teman semua kita bisa memiliki ekspektasi bahwa kinerja Cars itu akan setidaknya memiliki capaian yang sama pada tahun 2022 dan tetap memiliki kemungkinan untuk bisa bertumbuh lebih tinggi daripada tahun 2022. Kita tentu berharap bahwa pertumbuhan sektor otomotif dapat terus terjadi seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita, di mana tentunya akan ada tantangan-tantangan dari pertumbuhan sektor ini, di mana salah satunya adalah masalah kelangkaan bahan baku perakitan otomotif ya seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Namun kita harapkan jika semua rencana bisnis dan juga plan Cars bisa berjalan dengan baik, maka setidak-tidaknya Cars bisa memiliki kinerja yang sama dengan tahun 2022 dan bukan tidak mungkin bisa lebih tinggi capaiannya pada tahun 2023 ini. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke berita yang kedua yaitu mengenai pencabutan izin usaha daripada PT Andalan Finance oleh OJK. Nah, kenapa saya kembali meng-highlight berita ini ya teman-teman semua ya? Karena memang kita ketahui bahwa PT Andalan Finance ini merupakan anak usaha Cars yang sudah bertahun-tahun mengalami kerugian. Namun menurut saya ini merupakan salah satu keputusan manajemen Cars yang bagus jika akhirnya melakukan penutupan ataupun pemberhentian operasional daripada PT Andalan Finance. Karena agar tidak terus membebani laporan keuangan induknya yaitu Cars seperti itu. Ya, dan dengan Cars melakukan bersih-bersih pada PT Andalan Finance ini, maka tentu besar harapan kinerja keuangan Cars bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa liabilitas Cars itu bisa sangat besar karena hal ini dikontribusikan oleh liabilitas yang berasal daripada PT Andalan Finance ini.
Dan jika kedepannya proses restrukturisasi bisnis daripada PT Andalan Finance ini sudah selesai dilakukan, maka teman-teman akan bisa melihat nih bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan Kars yang bisa kita mulai perhatikan itu pada kinerja kuartal 1 2023. Oke, selanjutnya saya masuk ke dalam berita yang ketiga, yaitu saya dapatkan dari public expose perusahaan. Ya, di sini ada pertanyaan mengenai bagaimana tentang rencana ekspansi Kars itu dalam bisnis rental dan juga car sharing seperti itu. Nah, dari jawaban manajemen Kars, di sini kita bisa memiliki sebuah harapan bahwa saat ini Kars sedang melakukan proses penyelesaian perencanaan bisnis tersebut. Ya, jadi bukan tidak mungkin di masa-masa yang akan datang rencana bisnis ini bisa terrealisasi. Jadi dari sini kita bisa memiliki sebuah prospek bahwa kedepannya bisa saja Kars memiliki segmen bisnis lain yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan. Ya, yang masih related dengan bisnis utamanya itu di bidang otomotif, tentunya kita harapkan ini bisa menjadi faktor pengungkit lagi ya untuk mendorong kinerja Kars bisa lebih baik lagi ke depannya. Meskipun memang menurut saya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, mungkin akan terjadi atau terrealisasi dalam waktu 2-3 tahun ke depan, namun setidaknya kita bisa melihat bahwa Kars ini memiliki ruang pertumbuhan yang lebih baik lagi ya, terutama ketika nanti laporan keuangan ataupun neraca mereka sudah jauh lebih sehat dengan dilepasnya usaha daripada PT Andalan Finance. Oke, demikian. Sekarang kita masuk dalam informasi yang keempat, yaitu saya dapatkan dari public expose perusahaan, yaitu mengenai rencana daripada reissue perusahaan. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa sebenarnya rencana aksi korporasi reissue ini itu tidak dibatalkan ya teman-teman semua, namun hanya ditunda saja. Ditunda sampai dengan perusahaan melakukan rilis laporan keuangan mereka pada tahun 2022. Di mana pada saat video ini saya buat, ini sudah dilakukan oleh Kars. Ya, jadi mereka menunggu audit daripada laporan keuangan tersebut untuk memastikan bahwa kinerja dan juga prospek bisnisnya bisa berjalan dengan baik, sehingga nantinya ketika dilakukan aksi korporasi reissue itu bisa diapresiasi oleh pasar. Nah, teman-teman semua perlu memperhatikan nih, khususnya yang sudah memiliki saham Kars ataupun baru mengetahui saham ini dan juga sedang memantau saham ini, maka saya sarankan untuk memasukkan ke dalam watchlist teman-teman semua. Ya, karena bukan tidak mungkin saham ini itu akan berpotensi terapresiasi ketika nantinya realisasi aksi korporasi reissue-nya diumumkan ke publik. Ya, sangat besar kemungkinannya harga saham ini bisa kembali terapresiasi atau terangkat ketika nanti memang rencana reissue ini dilakukan oleh manajemen perusahaan. Demikian sharing saya mengenai prospek dan studi perusahaan. Sekarang kita masuk dalam bagian akhir ulasan video ini, yaitu mengenai estimasi valuasi harga wajar perusahaan. Nah, teman-teman, bicara mengenai valuasi harga wajar Kars ini sebenarnya cukup tricky ya. Saya memiliki datanya sebagai berikut. Jadi kalau kita perhatikan daripada komponen laporan profit and loss perusahaan pada full year 2022, ini kita bisa memiliki informasi sebagai berikut. Ya, dengan laba bersih di level 136,8 miliar dan dengan lembar saham di level 15 miliar dan earning per share di level 9,12 rupiah, maka di level harga Kars ketika video ini saya buat di level 88 rupiah, maka kita dapatkan price earning ratio perusahaan itu di level 9,64 kali. Ya, terlihat cukup murah, namun sebenarnya kalau saya hilangkan beberapa komponen yang saya utarakan pada ulasan sebelumnya di laporan keuangan, bahwa perusahaan juga memiliki komponen pendapatan lain-lain dan juga beban lain-lain yang sebenarnya bukan berasal daripada operasional perusahaan, maka saya dapatkan perhitungan adjustment untuk profit and loss perusahaan di kinerja full year 2022 adalah sebagai berikut. Ya, untuk laba bersihnya sendiri, jadi saya hitung ulang, itu jatuh di level 33,5 miliar. Ya, dan dengan lembar saham 15 miliar, maka kita dapatkan earning per share-nya hanya di level 2,23 kali. Dan otomatis ketika kita hitung price earning ratio, ini jatuh di level 39,4 kali. Jadi kesimpulannya kalau kita menggunakan pendekatan price earning ratio, maka valuasi harga wajar daripada Kars ini sudah sangat-sangat mahal sekali, ya, karena kinerja mereka sebenarnya belum terlalu kuat. Oleh karena itu mungkin salah satu cara yang cukup baik untuk kita gunakan untuk melakukan estimasi valuasi harga wajar Kars adalah dengan menggunakan pendekatan PBV, ya. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa pada chart PBV ini sebenarnya saham Kars ini lebih banyak digerakkan oleh sentimen-sentimen ataupun story-story di pasar ya teman semua, ya. Jadi kalau diperhatikan ketika saham ini digerakkan oleh sebuah story, maka PBV-nya bisa melonjak sangat tinggi. Ya, jadi dia akan cenderung terapresiasi oleh sebuah story. Oleh karena itu silakan diperhatikan bahwa mungkin saja realisasi daripada reissue itu akan terjadi pada tahun 2023. Ya, kita tidak tahu. Namun kalau misalkan itu terrealisasi, maka sangat terbuka kemungkinan harga saham Kars akan bisa bergerak atraktif dan bukan tidak mungkin akan bisa mampu naik dengan cepat lagi. Jadi memang price book value-nya itu akan fluktuatif berdasarkan story ataupun cerita di market seperti itu. Nah, dari sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan min PBV standar deviasi 5 tahun untuk Kars di level 4,24 kali dan dengan current PBV Kars di level 3,23 kali,
maka saya memiliki estimasi valuasi harga wajar Kars yaitu sebagai berikut. Ya, yaitu di rentang Rp81 sampai dengan Rp115. Nah, teman-teman bisa memperhatikan bahwa saham Kars ini cenderung akan bergerak ya di level 80-an sampai dengan 90 seperti itu. Dan kalau misalkan harga saham Kars ini mampu melewati level Rp90 dengan kuat, artinya memberikan kita indikasi bahwa terdapat akumulasi buyers yang sangat kuat di saham itu. Maka saham Kars akan berpotensi untuk naik ke level 100-an itu dengan mudah gitu ya. Karena saham ini cukup kecil, market cap-nya tidak besar, sehingga cukup mudah untuk didorong. Nah, oleh karena itu PBV-nya akan sangat volatile dan berpotensi menurut saya untuk mendekati level 115, yaitu pada level min PBV 5 tahunnya. Ya, jadi kalau bicara fundamental yang bisa saya sampaikan dari sebagai berikut. Jadi kita hanya bisa mencoba mengestimasi valuasi harga wajar Kars itu menggunakan PBV standard deviation, karena harga saham ini cenderung akan digerakkan oleh sentimen pasar. Nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa hasil daripada konsolidasi bisnis Kars dan juga plan-plan bisnis mereka di tahun 2023 ini untuk kita perhatikan nanti di kuartal 1 2023. Demikian sharing saya untuk analisa fundamental Kars di tahun 2023 berdasarkan kinerja full year 2022 ya. Silakan teman-teman yang belum terlalu mengerti bisa menonton kembali ulasan dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan pendapatnya di kolom komentar ya, untuk bisa kita diskusikan bersama, serta share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan see you in the next video.